ya. Tuh, lembut banget seperti ini. Rasanya tuh enak banget tuh. Nggak usah ngunyah lama, itu udah ketelen. Tuh, hari ini saya akan membuat roti tawar susu. Di sini saya pakai 1 butir telur, 250 gram tepung terigu protein tinggi Cakraka ya. Cakraka. 250 gram itu kurang lebih 15 sendok makan. Ukuran sendok makan saya adalah 15 sendok makan seperti ini ya. Takaran sendok makan saya 15 sendok makan penuh. Terus nanti ini tadi butir telurnya sudah 2 sendok makan gula. Kalau nggak begitu suka manis bisa dikurangin ya, 1 sendok makan juga bisa ya. Terus nanti saya pakai 1 sendok makan vermipam atau ragi instan. Ini saya pakai 100 ml susu hangat ya. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Kalau panas nanti raginya bisa mati. Jadi hangat suam-suam kuku seperti itu. Ini saya pakai 60 gram butter yang tanpa nggak ada rasa ya butternya. Terus saya pakai setengah sendok teh garam. Nanti saya mau kasih kismis itu biar warnanya itu lebih cerah gitu ya, maksudnya ada rasa-rasanya gitu ya, bukan roti tawar. Kalau nggak suka bisa nggak pakai kismisnya ya. Ini saya tambahin aja. Terus kita masukkan raginya ke dalam susu hangat. Di sini kita tambah, jangan terlalu panas susunya ya. Saya pakai 1 sendok makan saja. Pas segini ya raginya. Kita taruh susu, kita tambahkan gulanya, kita aduk dan kita biarkan selama kurang lebih 5 menit sampai raginya ini mengembang. Saya tutup dan saya sisihkan dahulu, saya biarkan 5 menit. Kemudian ini saya akan bikin adonannya. Ini saya pakai baskom agak gede ya. Kita tambahkan tepungnya di sini. Terus saya tambahkan telurnya. Saya pakai 1 butir saja. Kita aduk-aduk. Saya pakai garpu. Aduk-aduk sampai rata. Ini bisa juga menggunakan chopper ataupun menggunakan mixer ya. Atau bread maker, serahlah. Bisa jadi semuanya. Terserah selera saja. Aduk sampai rata. Kemudian kita tambahkan adonan raginya. Setelah 5 menit kita tambahkan. Kalau menggelembung itu, kalau udah ada puntuk-puntuknya itu berarti raginya hidup ya, masih hidup ya. Tapi kalau enggak ada puntuk-puntuk, enggak ada anginnya gitu, itu berarti raginya sudah mati, jadi harus bikin ulang. Kita aduk sampai rata. Ini kita bisa ulenin dengan tangan ya. Yang penting ini kita ratakan dulu. Setelah rata baru ditambahkan garam dan juga butternya. Kalau nggak ada butter boleh pakai margarin. Kita ulenin dengan tangan, lebih mudah. Ini setengah tercampur, belum kalis ya. Kita tambahkan garam dan juga butternya ya. Kemudian kita ulenin lagi sampai tercampur rata semuanya. Ini agak berat loh ya, paling ini berat.
sekitar sampai kalis lah, sekitar 10 menit ya, pokoknya sampai pulen. Kalis seperti ini udah nggak nempel, kita bentuk bulatan, kita bulatkan, kita tutup plastik wrap. Boleh menggunakan plastik ini ataupun handuk kering ya buat nutupinnya. Kita biarkan selama 1 jam. Biarkan selama 1 jam. Setelah sekitar 1 jam, ini kita buka ya. Kemudian kita kempeskan kembali. Pertama saya akan olesin loyangnya dulu. Saya pakai loyang ukuran panjang sekitar 26-28. Terus kesininya ini sekitar 13-14 ya. Pokoknya sepunyanya aja lah. Punyanya pakai apa, yaitu pakai apa gitu ya. Pakai loyang bulat juga bisa. Nanti kalau sudah matang kemudian kita potong-potong. Ini nanti bisa saya pakai kukus, dikukus kayak kemarin bikin roti keju itu. Bisa juga di oven. Hidup itu gampang banget ya. Kita punyanya apa itu yang kita pakai. Jangan dibikin sulit. Selagi kita masih punya isi kepala, kita gunakan aja apa yang ada. Nggak perlu mikir yang nggak punya ini, nggak punya itu ya. Kalau punya keinginan, punya niat, semua bisa dicoba. Ini kita olesin margarin sampai rata. Kita sisihkan dahulu. Tangan harus bersih. Kemudian kita kempeskan lagi adonan. Adonan kita kasih sedikit tepung ya, biar nggak lengket. Kemudian kita kempeskan. Saat ngempesin ini, kalau kita mau kasih kismis, kita bisa taburkan kismis di atasnya ya. Ini kita ratakan ya, biar masuk ke dalam-dalam. Sambil kita kempeskan begini, biar masuk ke dalam-dalam. Biar nempel di mana-mana ya. Kita tarik kasih lagi. Kita kasih ratakan kismisnya ya. Karena kita pakai tangan, jadi begini caranya. Pokoknya biarin nanti tuh rotinya ada. Ini saya mau potong menjadi beberapa bagian karena sebenarnya bisa aja sih langsung taruh begini terus memanjang ya. Tapi karena saya nggak punya pemotong roti tawar, adanya pisau biasa, jadi saya akan bikin panjang-panjang kecil sendiri ya. Jadi nanti kalau sudah matang tuh tinggal suwir gitu ya, nggak susah. Ini kita potong menjadi sekitar 8 atau 9 bagian. 6, 7, 8. Saya bikin 8. Ini saya mau bikin bulatan. Kita kempeskan, kita bulatkan. Pokoknya ini kismisnya harus tersimpan rata gitu. Nanti bisa nyampe di dalam-dalamnya. Terus saya bikin bulatan seperti ini. Saya bikin seperti ini. Saya taruh di sini ya. Di loyangnya. Terserah saja, bisa aja sih langsung bulat gitu, nanti tinggal ngiris ya. Tapi saya mau bikin seperti ini roti tawarnya.
Ini sudah yang terakhir ya. Seperti ini, empet-empetan jadinya. Kita tutup lagi. Kita biarkan 1 jam. Bisa dengan handuk kering juga ya nutupnya, seperti ini. Taruh tempat hangat. Setelah 1 jam, ini kita buka, sudah seperti ini. Ini kita bisa langsung oven atau kita kukus. Kita kukus dengan plastik wrapnya ya. Kalau di oven suhu 190 derajat, kira-kira sekitar 20 menit ya, atau sesuaikan karakter ovennya masing-masing. Tapi kalau ini saya akan kukus, lebih praktis karena saya lebih suka dikukus ya. Terus nanti kita kukus selama 35 sampai 40 menit. Panci harus sudah mendidih ya bawahnya. Kemudian kita taruh adonan. Kemudian kita tutup rapat. Kita biarkan selama 35 sampai 40 menit. Terus sampai matang. Setelah sekitar 35 menit sampai 40 menit, kita angkat, matikan api ya. Kita angkat, biarkan dingin baru dilepaskan dari loyang. Ini kita buka plastiknya, kemudian kita biarkan dingin baru dipotong ya. Ini udah saya buka plastiknya ya. Dan hasilnya seperti ini. Masih hangat. Kita tunggu dingin dulu baru kita lepaskan dari loyang ya. Ini bisa dipotong lagi atau begini aja disuir-suir juga bisa ya. Tadi karena sudah saya bikin kecil-kecil. Oh, langsung jatuh. Bawahnya seperti ini ya. Bawahnya, atasnya seperti ini. Ini kita bisa iris-iris sesuai selera ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini hasilnya roti tawar kismis tanpa oven ya. Saya menggunakan kukusan. Tinggal iris seperti ini. Kalau nggak suka pakai kismis boleh nggak pakai ya. Jadi kayak roti tawar susu biasa gitu. Tapi ini saya mau kasih kismis biar nggak usah ngolesin selai. Jadi kalau buat sarapan itu bisa langsung dipotong dimakan sama minum kopi atau minum teh seperti itu. Ini bisa dipotong, bisa juga dicual-cual seperti ini ya. Karena tadi kan saya udah bikinnya itu udah saya bikin segaris-garis gitu, jadi gampang ya. Ini kita langsung bisa buka seperti ini tuh. Lembut banget. Seperti ini. Dan hasilnya tuh kismisnya sampai jatuh. Lembut seperti ini roti tawarnya tuh. Ini wajib coba ya. Tanpa oven pun kita bisa bikin roti selembut ini loh. Tuh. Ini bisa buat sarapan besok pagi dengan teh ataupun kopi ya. Itu saya lagi masak nasi. Tuh. Berlembar-lembar gini enak lah. Ini untung ada kismisnya jadi saya nggak perlu olesin selai lagi. Tapi rasanya beneran enak banget. Ini wajib dicoba. Tuh, motongnya juga gampang seperti ini ya. Lembut banget loh ini. Nggak perlu ngunyah lama-lama langsung ketelan. Habis dah satu. Tuh, bekas sobekannya. Jadi kayak roti sobek tapi rasanya. Untung ada kismisnya loh. Enak banget. Wajib coba.